Oke, untuk materi kali ini kita akan bahas terkait bagaimana kita melakukan proses pencatatan pada jurnal. Kita sudah belajar terkait basic equation, terkait logiknya, kemudian laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi atau siklus akuntansi. Nah, di materi kali ini kita akan lebih berfokus ke bagaimana cara menjurnal atau bagaimana cara mencatat jurnal. Nanti ada beberapa step di dalamnya. Pertama, kita akan belajar dulu terkait saldo normal atau normal balance untuk masing-masing akun. Bagaimana logiknya antara satu akun dengan akun yang lain. Kemudian kita juga akan melihat hubungannya dengan basic equation yang pernah kita pelajari. Setelah itu kita akan belajar terkait double entry. Kenapa harus double entry dan apa itu double entry? Kemudian kita akan belajar terkait jurnal itu apa, bentuknya seperti apa. Dan di akhir kita akan masuk ke beberapa transaksi. Ada beberapa contoh transaksi yang langsung akan kita catat dalam bentuk jurnal. Oke, langsung masuk ke materi pembahasannya. Oke, kita akan masuk ke materi terkait dengan proses pencatatan jurnal atau di sini disebut recording process. Nah, apa saja yang akan kita pelajari yaitu bagaimana step by step dari suatu dokumen atau bukti transaksi hingga kita bisa mencatatnya dalam suatu jurnal. Oke. Nah, sebelum kita menjurnal, kita pastikan dulu kita tahu apa itu yang disebut chart of account atau susunan kode rekening, kode akun yang ada di suatu perusahaan. Nah, biasa disebut dengan COA. Nah, chart of account ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan jasa dengan perusahaan dagang berbeda nama-nama akunnya, apalagi dengan perusahaan manufaktur. Industri yang berbeda pun juga akan menggunakan akun yang spesifik. Contohnya misalnya perbankan, maka nama-nama akunnya adalah akun-akun di industri perbankan. Di sini kita akan coba dari yang paling sederhana saja. Kita akan menggunakan perusahaan jasa. Terlihat di situ ada nomor akun, nama akun, dan normal balance. Nah, untuk normal balance itu di skip dulu, nanti bisa dilihat kembali saldo normalnya, karena nanti akan kita bahas terkait normal balance untuk masing-masing akun. Di sini kita lihat dulu untuk nomor akun dan namanya. Di situ tertulis ada beberapa nomor dan nama akun yang di bold atau saya cetak tebal. Akun-akun tersebut merupakan akun header atau akun induk. Oke, sehingga nilai yang muncul nanti merupakan nilai akumulasi dari detail akun atau akun-akun yang ada di bawahnya. Penjumlahan dari akun-akun yang ada di bawahnya. Kemudian di situ contohnya nih, di bagian aset lancar atau current asset, ada 4 akun di dalamnya, yaitu ada kas, ada piutang, ada persediaan barang dagangan, dan ada supplies atau perlengkapan. Masing-masing nanti akan mempunyai saldo akhir. Nah, saldo current asset nanti jumlahnya adalah jumlah dari 4 akun di bawahnya tersebut. Dan begitu untuk akun yang lainnya. Kita lihat bahwa di bagian aset ada aset lancar dan aset tetap. Aset tetap itu berupa tanah, kemudian ada gedung, kemudian juga ada kendaraan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian bagian aset itu kode akunnya dimulai dari angka 1 ya biasanya. Kemudian untuk kode yang kedua yaitu kode diawali dengan angka 2 ya, untuk akun liabilitas. Bisa dilihat di situ saya klasifikasikan menjadi 2, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Di sini jangka pendek dan jangka panjang. Contoh yang jangka pendek adalah hutang dagang. Yang panjang adalah hutang bank.
Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ekuitas. Ekuitas di situ di dalamnya ada 3, yaitu owner's capital atau modal saham, kemudian ada penarikan dari owner, kemudian ada laba ditahan. Selanjutnya ada revenue dengan kodifikasinya 4, diawali dengan 4, ada pendapatan jasa. Kemudian yang terakhir, kodifikasi diawali dengan angka 5, yaitu beban. Ada 4 beban di situ, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan beban utilitas. Beban utilitas biasanya terdiri dari listrik, air, telepon, langganan internet, kebersihan, dan lain sebagainya. Oke, nah kodifikasi ini antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda. Tergantung dengan karakteristik perusahaan tersebut, dia membutuhkan susunan akun yang seperti apa. Jadi bisa dibilang mungkin ini sedikit baku, tapi belum bisa dipastikan bahwa antara perusahaan A dan B itu akan sama kodifikasi akunnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait prosedur debit dan kredit. Ada debit dan ada kredit. Oke, apa itu debit? Nah, debit seringkali juga disebut dengan sisi kiri. Sisi kiri. Kemudian, ketika kita menginput atau kita mencatat suatu saldo, suatu angka di sisi kiri, maka disebut dengan mendebit atau debiting. Nah, kebalikannya untuk kredit. Kredit itu disebut dengan sisi kanan. Ketika kita merecord suatu angka atau suatu jumlah di sisi kanan, maka disebut dengan mengkredit atau crediting. Oke. Nah, sekarang kita belajar terkait normal balance. Normal balance, setiap akun dia akan punya saldo normal. Oke. Nah, ketika kita mencatat, memasukkan atau mengentry suatu angka, suatu saldo di posisi normal balance dari akun tersebut, maka akun tersebut jumlahnya, saldonya akan meningkat. Jadi, ketika kita akan menambahkan saldo dari suatu akun, maka isikan jumlah tersebut pada saldo normalnya. Nah, kebalikannya, jika kita mencatat di opposite position dari normal balance-nya, maka akan berdampak pada penurunan saldo akun tersebut. Oke. Kita akan kembali sedikit ke basic equation ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita cek normal balance-nya. Aset, normal balance-nya ada di sisi debit. Sehingga ketika aset itu bertambah, kita akan isikan jumlah tersebut di sisi debit. Oke. Liabilitas memiliki normal balance di sisi kredit. Ketika liabilitas kita bertambah, maka kita akan mengisikan jumlah tersebut di sisi kredit. Nah, begitu juga dengan ekuitas. Ketika ekuitas bertambah, maka normal balance-nya itu ada di sisi kredit. Tapi kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan ekuitas. Karena kita tahu bahwa di basic equation untuk ekuitas itu terdiri dari beberapa komponen pembentuknya. Dan masing-masing komponen pembentuknya memiliki dampak yang berbeda untuk nilai ekuitas. Ada yang menambah, ada yang menurunkan. Oke. Di sini kita cek ekuitas ya. Saldo normalnya di kredit terdiri dari modal dan laba ditahan. Keduanya saldo normalnya di kredit. Jadi ketika modal naik, ekuitas
naik ada di sisi kredit. Ketika laba ditahan naik, ekuitas naik, maka kita akan menuliskan di sisi kredit. Kemudian kita cek lagi breakdown ke bawahnya, yaitu di bagian laba ditahan. Kita tahu laba ditahan itu terbentuk dari pendapatan. Ketika pendapatan itu naik, akan meningkatkan laba ditahan. Sehingga kita lihat di situ posisi normal balance-nya atau saldo normalnya sama dengan laba ditahan. Revenue bertambah di kredit, maka akan menambah laba ditahan. Oke, selanjutnya komponen pembentuknya adalah owner's drawing atau dividen atau preferred. Di sini posisinya adalah menurunkan retained earning. Kita ingat ya di basic equation, retained earning terbentuk dari pendapatan dikurangi dengan owner's drawing dan expense. Maka kita bisa lihat bahwa saldo normal dari owner's drawing di sini kebalikannya retained earning, yaitu ada di sisi debit. Kalau tadi retained earning dia ada di kredit, sekarang owner's drawing dia ada di debit. Begitupun juga dengan expense. Karena sifatnya sama dengan owner's drawing, yaitu dia akan menurunkan jumlah laba ditahan. Oke, kita masuk lagi. Sehingga kita ketahui bahwa di sisi debit itu ada aset dan expense. Kedua elemen tersebut memiliki saldo normal di posisi debit. Untuk yang kredit, ada beberapa, yaitu ada ekuitas, liabilitas, dan ada pendapatan atau revenue. Oke. Nah, ini adalah resumenya atau ringkasannya. Di bagian atas, saya pisahkan ya. Yang pertama adalah balance sheet, itu terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian di sebelahnya ada income statement, yaitu revenue dikurangi dengan expense. Kita cek bagaimana debit credit rules ini berjalan untuk masing-masing elemen tersebut, elemen akun tersebut. Yang pertama aset. Ketika bertambah, tadi kita tahu dia ada di sisi debit. Maka kebalikannya ketika dia turun, dia akan tercatat di sisi kredit. Selanjutnya liabilitas. Tadi kita tahu saldo normalnya ada di sisi kredit. Di sini tanda panahnya yang hijau itu berarti naik ya, akan menaikkan atau meningkatkan. Yang tanda panahnya berwarna merah berarti dia menurunkan. Dia akan menurunkan saldo akun tersebut. Oke, saya lanjutkan. Ketika liabilitas tersebut naik tadi ya, naik dia saldo normalnya di kredit. Maka di sini tanda panah yang hijau saya letakkan di posisi kredit. Selanjutnya ketika turun, maka akan tercatat di sisi debit. Sama halnya dengan yang ekuitas, bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kemudian kita masuk ke laporan laba rugi. Untuk revenue, bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kebalikannya, expense akan dicatat atau ketika dia naik akan dicatat di sisi debit dan ketika berkurang dia ada di sisi kredit. Nah, ini adalah ringkasan dari elemen dasar yang ada di laporan keuangan. Oke, ini ada beberapa hal yang dipastikan untuk dipahami ya, untuk dicatat. Yang pertama yaitu double entry system. Oke, double entry system ini mengharuskan setiap transaksi itu harus berdampak pada minimal 2 akun. Minimal 2 akun. Contohnya dia berdampak pada cash dan inventory. Misalnya dia berdampak pada kas dan modal. Berdampak pada inventory dan hutang dagang dan lain sebagainya. Intinya adalah harus berdampak pada minimal 2 akun.
Oke. Kemudian di sini juga ada dual effect. Dual effect itu di mana setiap transaksi itu ada debit dan kreditnya. Jadi, debit dan kreditnya ketika kita mencatat jurnal itu harus sama. Oke, ini ya. Debit harus sama dengan kredit atau balance. Sehingga nanti ketika kita membuat jurnal, di paling bawah kita akan menuliskan total. Nah, total debit dan total kredit itu harus balance. Oke, ini contohnya. Ketika belum double entry, ini masih yang single entry, kita lihat untuk kas. Ketika bertambah dia positif, berwarna hitam, tidak di dalam kurung ya, bertambah 15.000. Kemudian kepake 3.000, kita pakai lagi kasnya atau keluar lagi 1.000. Ada kas masuk 5.000. Kemudian ada dua transaksi di bawah yaitu pembayaran kas sebesar 2.000 dan 1.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 13.000. Kemudian kita cek ketika kita menggunakan debit kredit, maka pencatatannya menjadi seperti ini. Ketika bertambah, kita ingat ya tadi, kas bertambah di debit. Aset bertambah di debit. Kas termasuk komponen aset. Sehingga angka 5.000 di situ dicatat di bagian debit. Kemudian 3.000, 1.000 itu penurunan ya atau pembayaran, maka akan tercatat di sisi kredit. Ada kas masuk lagi, kas naik 5.000. Jadi kita tulis di sisi debit. Kemudian dua transaksi terakhir merupakan pembayaran kas sehingga kasnya turun, maka dicatat di sisi kredit. Dan di hasil akhirnya akan muncul di saldo normalnya ya. Dia saldo normalnya debit, maka akan muncul di debit sebesar 13.000. Oke. Nah, kita akan cek terkait bagaimana sih accrual basis itu berjalan. Kita tahu bahwa akuntansi kita pakai prinsip accrual ya. Di sini contohnya adalah ada transaksi di bulan Mei 2019. Ada pendapatan total sebesar 20.000. Di mana kita terima kas sebesar 3.000 dan yang masih terhutang atau on account sebesar 17.000. Dan ada beban total 15.000 yang sudah kita bayar tunai beban tersebut sebesar 10.000, yang masih terhutang 5.000 di sini dalam kurung utilities ya. Kita cek ke laporan keuangannya. Bagaimana ketika laporan keuangan tersebut khususnya laba rugi ya ini. Ketika laba rugi tersebut dicatat dalam bentuk cash basis dan ketika kita menggunakan yang accrual basis. Ini bentuknya bisa dilihat di bagian ada yang saya lingkari di situ, yaitu di bagian service revenue. Di cash basis hanya 3.000. Karena berbasis kas yang diterima hanya 3.000, maka yang dicatat hanya 3.000. Sedangkan di accrual basis, kita tahu bahwa kita mencatat transaksi pada saat terjadinya. Tidak peduli kasnya akan dibayarkan kapan atau akan diterima kapan. Kita akan mencatat transaksi pada periode transaksi tersebut terjadi. Oke, jadi di accrual basis, kita pakai yang accrual basis ya. Akan kita catat sebesar total yaitu 20.000. Kemudian untuk expense-nya, untuk expense yang 3 expense pertama sama ya, karena itu sudah dibayar tunai kas, sehingga di kas dicatat, di accrual dicatat. Sedangkan untuk expense yang terakhir, utilities, di situ dinyatakan bahwa masih terhutang. Di kas dia tidak muncul, tapi di accrual kita sudah mengakui. Karena memang itu beban untuk bulan ini, misalnya seperti itu. Itu misalnya beban listrik. Beban listrik itu memang beban untuk bulan ini, sehingga memang harus dicatat bulan ini ketika terjadinya. Ketika kita sudah merasakan manfaat tersebut, harus dicatat. Oke. Kemudian bisa muncul ya, laporan keuangan tersebut, laporan laba rugi tersebut menghasilkan rugi malah ketika kita menggunakan cash basis.
Karena secara tunai, secara cashnya kita hanya nerima 3.000, tapi kita harus bayar sebesar 10.000 ya, sehingga ada kerugian sebesar 7.000. Sedangkan ketika accrual basis, kita mengakui semuanya yang terjadi. Semua transaksi yang terjadi pada periode tersebut, entah kasnya sudah diterima atau masih belum terbayar, belum diterima. Sudah dicatat. Muncul menghasilkan hasil akhir, yaitu net income sebesar 5.000. Itu perbedaannya. Oke, kita masuk ke penjurnalan. Oke, jurnal sendiri mempunyai form dasar atau bentuk dasar, template-nya, formulirnya. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua adalah jurnal, di sini special jurnal atau biasa disebut dengan jurnal khusus. Kita belajarnya yang jurnal umum dulu. Jurnal khusus nanti kita pelajari setelah kalian sudah paham terkait bagaimana cara menjurnal. Nah, jurnal spesial itu terdiri dari apa? Jurnal khusus, ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, kemudian ada jurnal penerimaan kas, dan jurnal pembayaran kas. Ada payment, dan untuk yang ini sama ya, yang cash payment atau disbursement itu sama-sama terkait dengan kas keluar. Dan biasanya ketika menggunakan jurnal khusus, tetap menggunakan jurnal umum untuk mengcover transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat pada jurnal-jurnal khusus tersebut. Dan jurnal khusus biasanya digunakan untuk perusahaan dagang. Oke, ini contohnya yang jurnal umum. Saya tidak menjelaskan dulu terkait pembentukan atau template dari jurnal khusus. Oke, step by step-nya. Pertama jelas kita akan collect dokumennya, dokumen transaksinya. Karena kita tidak akan menjurnal suatu transaksi jika tidak ada bukti transaksi terkait kejadian tersebut. Jadi kita tidak bisa mencatat hanya based on kata-kata misalnya. Walaupun bukti transaksi tersebut hanya berupa memo. Kita harus punya bukti transaksi yang autentik. Karena ketika nanti diaudit, itu akan tracing sampai ke dokumen sumbernya, dokumen yang kita gunakan untuk menginput transaksi. Jadi pastikan dokumen sumber Anda lengkap. Setelah itu kita akan menganalisis dokumen transaksi ini transaksi apa. Oke, kemudian kita masuk ke basic equation. Elemen mana sih yang terdampak dari transaksi ini? Selanjutnya kita akan, setelah dari basic equation, kita bisa tahu ya, memperkirakan akun apa saja yang terkait atau yang terdampak. Dan di sini tertulis lagi at least 2 account. Paling tidak ada 2 akun, minimal 2 akun yang terdampak. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke rules debit credit. Dia bertambah di sisi mana, berkurang di sisi mana. Selanjutnya setelah kita tentukan, kita bisa mencatat jurnalnya. Oke, ini langsung ke contoh kasusnya. Nah, ini chart of account yang digunakan oleh perusahaan ini. Nanti bisa dicatat terlebih dahulu. Transaksi pertama. Dokumennya yang digunakan adalah ini. Ada memo dan ada bukti kas. Kita menganalisis transaksinya. Transaksinya apa sih? Ternyata perusahaan menerima uang sebesar $10.000 dari pemilik untuk investasi ke perusahaan tersebut. Nah, kita cek basic equation-nya jelas. Aset kita nambah, ekuitas nambah. Oke, kemudian akunnya apa sih? Akunnya adalah kas dan modal pemilik. Kemudian kita analisis debit kreditnya. Pertama untuk kas. Kas bertambah di debit.
kemudian modal bertambah di kredit. Oke, seperti itu ya logikanya. Kita tentukan dulu basic equation-nya seperti apa. Kemudian kita tentukan akun yang digunakan apa. Oke, kalau belum hafal bisa sambil cek catatannya. Kemudian kita akan lihat lagi dampaknya tadi, kenaikan atau penurunan. Sehingga kita tahu akan mencatat di debit atau akan mencatat di kredit. Di sini saya ulangi, saya contohkan kas. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Sehingga kita bisa catat jurnalnya seperti ini. Akun yang kita pakai kas, kita masukkan di kolom debit sebesar 10.000. Dan akun kedua yaitu modal pemilik atau owner's capital, kita catat di sisi kredit 10.000. Kita lihat di situ debit dan kredit balance sama jumlahnya 10.000 dan 10.000. Oke. Ini ketika dimasukkan ke formulir jurnal. Yang tadi di awal saya tunjukkan general journal ada template-nya ya. Sebagian besar menggunakan template seperti ini. Oke, bisa dilihat tanggal 1 Juni ada kas dan owner's capital, dan biasanya saat menuliskan di jurnal itu di bagian bawah akan tertulis catatannya. Dia mencatat apa? Secara ringkas saja. Di sini tulisannya adalah owner's investment of cash. Sebesar 10.000, terlihat debit dan kredit harus sama. Kita masuk transaksi yang kedua. Oke, ini dokumennya. Kemudian kita akan cek transaksinya transaksi apa. Oke, jadi perusahaan menerima sebesar 3.000 dari customer atas jasa yang sudah dilakukan. Maka, apa saja yang berdampak di basic equation-nya? Aset naik, revenue naik. Kemudian akunnya apa? Kas dan service revenue. Kita cek, kas bertambah debit, service revenue bertambah kredit. Sehingga jurnalnya bisa dilihat, kas kita tulis di posisi debit, kemudian service revenue kita tulis di sisi kredit, sama-sama sebesar 3.000. Oh iya, tambahan bahwa ketika kita menuliskan akun yang akan diisi nominalnya pada sisi kredit, maka akan dibuat sedikit lebih menjorok dari akun yang dia berada di posisi debit. Bisa dilihat di situ bahwa service revenue lebih menjorok daripada kas. Ini terlihat juga di template ini ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini menjorok ya. Nah, ini lebih menjorok ke dalam. Untuk yang ditulis di sisi kredit. Oke, saya lanjutkan. Transaksi ketiga. Dokumennya. Kemudian kita analisis transaksinya. Perusahaan membeli peralatan, tapi di sini disebutkan bahwa dia tidak bayar tunai, dia tidak bayar cash, tapi menandatangani atau menerbitkan utang wesel sebesar 5.000. Maka basic equation-nya adalah aset kita bertambah karena kita bertambah equipment-nya tadi ya, kemudian kewajiban atau liabilitas kita juga bertambah. Akunnya apa? Equipment dan utang wesel. Kemudian kita analisis debit kreditnya. Equipment bertambah debit. Not payable di sini karena dia liabilitas ya, bertambah di kredit. Kemudian ini jurnalnya. Equipment 5.000 di debit. Not payable 5.000 di kredit. Kita masukkan ke template jurnal. Nah, ini sama ya, debit dan kredit 5.000. Kemudian jangan lupa dituliskan catatannya. Transaksi keempat. Ini dokumennya. Kita analisis transaksinya, yaitu perusahaan membayar biaya sewa untuk bulan ini sebesar 500.
Ketika tertulis membayar, berarti ada kas yang keluar. Maka basic equation-nya, aset kita turun, expense di sini naik. Akunnya ada kas, karena kita bayar tunai. Kemudian ada beban sewa. Kita analisis. Kas berkurang kredit. Beban sewa naik, dia bertambah di sisi debit. Sehingga di sini ada debit dan ada kredit. Dan walaupun nanti kalian membuat analisisnya kas terlebih dahulu, ketika memasukkan ke dalam jurnal atau ketika mencatat jurnal, pastikan untuk mencatat akun-akun yang berada di sisi debit terlebih dahulu. Oke, bisa jadi sisi debit ini ada beberapa akun, ya ditulis dulu akun-akun yang di sisi debit. Seperti di sini, saya tidak menuliskan kas terlebih dahulu, tapi saya tuliskan beban sewa terlebih dahulu karena dia ada di sisi debit sebesar 500. Kemudian kas tadi turun ya di sisi kredit sebesar 500. Selanjutnya kita masukkan ke format jurnal. Nah, di sini terlihat di tanggal 10 ada pembayaran sebesar 500 untuk beban sewa. Kita masuk ke transaksi terakhir. Oke. Ada pengambilan dari pemilik untuk kebutuhan atau keperluan pribadi. Sehingga ini dicatat sebagai drawing ya. Basic equation-nya apa? Aset turun dan ekuitas juga turun. Akunnya apa saja? Kas jelas karena ngambil kas ya secara tunai dan owner's drawing. Kas berkurang di kredit, owner's drawing di sini di sisi debit. Selanjutnya, mohon maaf di sini owner's drawing di sini increase ya ini. Karena dia bertambah. Increase, dia saldo normalnya di debit. Nanti bisa dicek lagi bahwa ketika dia increase, maka akan dituliskan di sisi debit. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita tuliskan akun yang ada di sisi debit dulu, yaitu owner's drawing sebesar 1000, dan selanjutnya kas sebesar 1000. Kita akan masukkan ke jurnal. Oke, ini ya. Transaksi terakhir. Oke, ada withdraw dari owners untuk personal use. Baik, terima kasih. Itu tadi terkait bagaimana kita mencatat jurnal, serta ada beberapa contoh transaksi, bagaimana analisisnya, bagaimana kita menentukan debit kreditnya, kemudian kita masukkan ke dalam template jurnal. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi materi berikutnya. Terima kasih.